Oke, kembali lagi di sini dengan saya Desa Sanjiwani. Dalam pengenalan materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan tanaman pangan, khususnya pengertian tanaman pangan. Di mana tanaman pangan adalah tanaman yang menghasilkan produksi yang mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok, sumber energi bagi kehidupan manusia sehari-hari. Karena hampir semua manusia di seluruh dunia besar makanan pokoknya adalah karbohidrat. Nah, umumnya tanaman pangan adalah tanaman yang tumbuh dalam waktu musiman. Oke, yang kedua di sini tentang ciri tanaman pangan, di mana tanaman yang digunakan atau dijadikan makanan pokok harus dapat memenuhi karbohidrat atau protein dalam tubuh sebagai sumber tenaga. Dan tanaman tersebut dikenal sebagai tanaman pangan. Beberapa jenis tanaman yang tergolong sebagai tanaman pangan adalah tanaman serealia, misalnya padi, gandum, dan jagung, serta kacang-kacangan, misalnya kacang tanah, kedelai, atau kacang hijau, serta tanaman umbi-umbian, misalnya singkong, talas, dan ubi jalar. Dari beberapa contoh tersebut dapat kita ketahui ciri-ciri tanaman pangan, yaitu yang pertama adalah dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat tubuh sebagai sumber tenaga. Yang kedua di sini adalah buah atau hasilnya dapat dimakan. Yang ketiga, buah rata-rata tanaman pangan merupakan tanaman musiman yang tumbuhnya singkat. Yang keempat adalah dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jenis tanaman pangan, di mana jenis tanaman pangan dapat dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama tanaman musiman dan yang kedua adalah tanaman tahunan. Di mana tanaman musiman adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3 sampai 4 bulan seperti jagung, dan kedelai antara 6 sampai 8 bulan. Nah, tanaman tahunan adalah tanaman yang terus bertambah setelah bereproduksi atau menyelesaikan hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun, misalnya sukun dan sagu. Tanaman pangan juga dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, serta tanaman lainnya seperti sukun. Kelompok serealia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya. Sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidayanya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis tanaman keempat. Yang pertama serealia. Nah, di sini serealia adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen dan dimanfaatkan bijinya atau sebagai sumber karbohidrat. Nah, ciri-ciri jenis tanaman ini adalah produksinya diolah menjadi bahan makanan berkarbohidrat, dimanfaatkan bulirnya, dan ditanam di sawah yang luas. Oke, tanaman yang dapat digolongkan dalam serealia antara lain yang pertama ada padi, yang merupakan tanaman pangan yang pokok untuk kita saat ini dan masih menjadi pilihan yang utama bagi masyarakat Indonesia khususnya. Yang kedua di sini ada gandum, di mana gandum merupakan salah satu alternatif dari tanaman yang berbentuk serealia jika suatu saat nanti di negara kita kekurangan beras. Dan yang ketiga ada sorghum, di mana sorghum adalah beberapa daerah di Indonesia ini dikembangkan dengan teknologi baru. Sorghum adalah tanaman pengganti tanaman pokok dari tanaman pangan padi. Yang kedua ada kacang-kacangan, di mana kacang-kacangan adalah segala tanaman penghasil kacang-kacangan yang di dalamnya terkandung karbohidrat dan protein. Nah, tanaman kacang-kacangan sering kita konsumsi antara lain yaitu kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Kacang-kacangan tidak menjadi makanan pangan utama karena produksinya perluas lahan jauh lebih sedikit sehingga menjadi mahal dibandingkan serealia dan umbi.
Nah, maka kacang-kacangan menjadi makanan pangan untuk tambahan saja. Yang ketiga ada di sini umbi-umbian, di mana tanaman pangan selanjutnya yaitu umbi-umbian ini adalah tanaman yang ditanam untuk dipanen umbinya karena di dalam umbinya terdapat kandungan karbohidrat untuk sumber protein nutrisi bagi tubuh. Nah, tanaman umbi-umbian yang biasa dimanfaatkan manusia antara lain ubi kayu atau singkong, ubi jalar atau muntul, talas, wortel, kentang, dan lain sebagainya. Yang terakhir di sini ada jenis tanaman lainnya. Nah, selain 3 jenis tanaman pangan yang dihasilkan di atas yang sudah saya jelaskan tadi, tanaman pangan juga terdapat ada di luar ketiga jenis tersebut seperti sagu yang diambil batangnya dan sukun yang merupakan buah. Nah, di sini tanaman pangan sukun dan sagu dikonsumsi pada daerah seperti Papua. Mereka mengonsumsi sagu sebagai bahan pokok makanan utama. Nah, tanaman pangan di Indonesia sangat beragam dan tergantung dari daerah yang ditempatinya. Oke, sekian untuk pengenalan materi tanaman pangan. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.